Pandemi COVID ini merupakan kondisi luar biasa ya Pak. Nggak ada yang nyangka lah ya. Dan dapat bantuan juga kan Pak dari negara-negara sahabat. Masker, lalu juga ada juga APD dulu kan, karena kelangkaan juga buat nakes-nakes. Itu dapat juga pembebasan juga Pak. Jangan sampai pemerintahan itu berhenti karena COVID. Betul. Kan semua lockdown, negara-negara ini lockdown semua kan. Hai Sobat BC, ketemu lagi di Ngorbit. Ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dua orang ganteng dari Bea Cukai Bitung. Sebelah kanan saya ada Rizky Ari dan sebelah kiri saya ada Fadal dan saya masih tetap dengan nama Jupi. Kita akan ngobrolin terkait dengan peran Bea Cukai di masa pandemi COVID-19. Ngomong-ngomong pandemi COVID-19, kira-kira udah pasti udah pasti ya, bukan kira-kira lagi ya, udah pasti pandemi ya. Pak. Udah pasti pandemi. Mas Ari sama Mas Fadal udah vaksin belum nih? Saya udah dong. Mas Ari ini apa? Dapat apa nih? Saya gelombang pertama, jadi dapatnya di sini Sinovac. Mas Fadal? Sama, udah vaksin juga yang tahap 1 sama tahap 2 udah selesai. Udah lengkap ya? Sudah lengkap. Siap divaksin berikutnya berarti? Udah cukup, Pak. Udah dengan 2 kali suntik berarti ya semoga udah kebal. Iya. Amin. Dan kita mulai podcast ini kita juga sudah antigen kan? Oh iya. Udah pasti. Iya. Protokol kesehatan karena itu ketat banget. Benar, karena vaksin itu bukan berarti kita langsung abai tentang protokol kesehatan. benar. Tetap harus pakai masker, jaga jarak. Awas dia dong. Ini jarak. Kalau bicara vaksin terkait dengan peran Bea Cukai di masa pandemi, info yang diperoleh Mas Fadal apa nih terkait vaksin? Oke, kalau vaksin itu awalnya kan saat ini kan waktu awal tahun itu vaksin yang digunakan di Indonesia itu impor dari luar negeri. Nah, peran Bea Cukai pada saat importasi vaksin itu ada Pak, yaitu memberikan fasilitas rush handling. Nah, jadi ketika vaksinnya datang mendarat di Indonesia itu dilayani dengan segera. Wah, berarti peran Bea Cukai terkait dengan di masa pandemi ini ada sekali ya, khususnya di vaksin itu ya? Iya, khususnya Pak. Jadi sehingga distribusi vaksin semakin lebih cepat. Ya, moga-moga nanti seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat kebagian vaksinnya ya. Amin. Pak. Amin. Tapi kalau di awal-awal di awal-awal pandemi itu kan kita masih ini ya istilahnya masih apa sih pandemi itu kan. Tapi ternyata harus pakai masker. Pak Jokowi menyuruh kita untuk pakai masker. Dan posisinya di Bitung sendiri susah waktu itu kan di awal-awal awal pandemi itu kan susah kan. Cukup langka juga masker, terus hand sanitizer dan sebagainya. Makanya cari di apotek nggak ada, di toko-toko supermarket juga nggak ada. Karena bener-bener nggak siap juga kan Pak. Makanya kita terkaget-kaget. Iya. Nah, peran Bea Cukai juga di situ kira-kira ada nggak nih untuk bisa menstabilkan lah kondisi Indonesia lah supaya semua bisa menggunakan masker. Ada Pak, waktu itu juga kan dari ada kegiatan importasi alkes Pak, dan juga di situ ada fasilitas juga berarti iya, dari fasilitas juga ya. Dan dapat bantuan juga kan Pak dari negara-negara sahabat. Masker, lalu juga ada juga APD dulu kan, karena kelangkaan juga buat nakes-nakes. Itu dapat juga pembebasan juga Pak. Pembebasan, terus juga kecepatan dalam pelayanan gitu sama kan. tadi juga rasa handling juga kan Pak. Iya. Karena kan butuhnya segera gitu. Dan posisi sekarang ketika semua sudah terpenuhi ya, dan produksi dalam negeri juga sudah mulai lancar. Nah, sekarang kita pakai masker juga sudah cari masker gampang banget. Dulu kita pakai masker, habis pakai masker cuci, habis pakai masker cuci. Iya, masker kain. Sekarang beli masker yang bagus, sekali pakai buang. Bener banget. Buang, habis dibuang dicuci lagi. Gitu. Sekarang kita bisa pakai masker, bisa pakai masker medis kan Pak. Kalau dulu kan masih scuba dulu kan, dan nggak direkomendasiin juga sama. Sekarang sudah masker yang oke banget gitu ya. 3 lapis, 4 lapis. KN ya, KN95 ya, KN95. Kalau
ngomongin bea cukai lagi, tadi kan sudah ngomongin, oh ternyata perannya terkait dengan pandemi ini juga bagus, khususnya di awal-awal pandemi dan sampai sekarang ya. Betul. Ada peran lain kira-kira di masa pandemi ini menurut Mas Fadal dan Mas Ari gitu kan, ini menyengsarakan atau ada hikmah tersendiri terkait dengan COVID ini? Oke, jadi sebenarnya pandemi COVID ini merupakan kondisi luar biasa ya Pak. Nggak ada yang nyangka lah ya. Tidak disangka-sangka dan butuh mitigasi yang sangat cepat. Dan juga pandemi ini mempengaruhi dari berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial dan masyarakat. Nah, sehingga menuntut kita untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa beradaptasi, yaitu kita harus menemukan terobosan-terobosan baru. Entah itu dari segi kita bermasyarakat, berumah tangga, ataupun dari lingkup pemerintah bagaimana menjalankan pemerintahan ya. Jadi jangan sampai pemerintahan itu berhenti karena COVID. Betul. Kan semua lockdown, negara-negara ini lockdown semua kan. Dan sementara pelayanan publik harus terus berjalan. Iya, betul. Kehidupan harus tetap berjalan. Iya, betul. Badai pasti berlalu. Life must go on. Life must go on. Dan kira-kira dengan proses yang sekarang ini kan, sekarang sudah mulai ada WFH, itu kan work from home gitu kan. Kira-kira berarti kan bea cukai itu harus berpikir juga bagaimana kan yang dulu mungkin kita ngomongin kita harus mengurangi tatap muka. Dengan pandemi ini kita mempercepat gitu kan. Akhirnya mempercepat bagaimana proses menghindari tatap muka itu lebih dipercepat dengan adanya pandemi ini gitu kan. Jadi kalau Mas Ari kan kemarin ngikutin perkembangan terkait dengan CESA nih. Iya. Nah, kira-kira ada info apa nih buat sobat-sobat BC bahwa terkait dengan pandemi terus perubahan yang ada di sistem kita seperti apa? Sebenarnya nyambung lagi sih Pak sama yang tadi Fadal bilang kan Pak. Jadi nggak cuma jadi pemerintah termasuk bea cukai juga ikut beradaptasi juga Pak sama keadaan yang seperti ini gitu kan. Kalau dulu di awal-awal ya memang sampai sekarang juga tetap WFH gitu kan. Tapi ya tetap kita juga melakukan evaluasi, terus cari solusi juga agar pelayanan juga walaupun kita WFH dan cuma ya ada perbandingan lah gitu kan, sebagian WFO gitu kan, tapi pelayanan yang diberikan juga tetap maksimal. Sama juga kayak sekarang juga dari Bea Cukai juga kan Pak udah ada CESA 4.0. Oh udah 4.0. Sudah generasi keempat. Generasi keempat. Kalau kita Pak Jokowi ngomongnya sekarang kita masuk ke era industri 4.0. Kita pun ngikutin ya. Kita juga mengeluarkan juga CESA 4.0 sistem Pak. yang bisa mengakomodir percepatan dunia industri. Iya, jadi ya menjawab tantangan zaman lah. Iya, makanya sebenarnya mungkin dulu waktu awal-awal Pak Jokowi menyampaikan industri 4.0 gitu masih kayak apa gitu ya. Betul. Tapi dengan adanya pandemi di sisi lain kita memang ya ada susahnya gitu kan, ada penderitaan kita, tapi di sisi lain kita disuruh cepat bertransformasi gitu. Bertransformasi. Keadaan memaksa kita untuk terus berkembang sih Pak. Iya, tapi akan lebih baik kalau misalkan kita bisa memandang jauh ke depan tanpa harus ada tekanan gitu loh. Kalau ini kan posisinya terpaksa gitu kan. Wah, terpaksa kita harus berubah gitu. Mau tidak mau harus berubah. Kalau sekarang ini kan ngomongin bola nih, lagi musim Euro kan. Euro. Ngomongin Euro nih, Euro. Andalannya siapa Mas Ari? Saya Makedonia Utara. Kalau Mas Wada? Ya, saya mah yang menang. Gede aja, yang menang. Yang menang aja. Nanti kalau yang menang itu yang saya dukung Pak. Pak Jupi apa? Hah? Dukung apa? Ukraina. Ukraina dong, Ukraina. Jadi kalau ngomongin Euro itu kan kita ngomongin bola gitu kan. Kita ngomongin bola. Di masa pandemi ini dengan menurunnya kegiatan ekonomi, kita dituntut oleh pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan supaya bea cukai itu tidak hanya bekerja sesuai tupoksi aja. Betul. Harus out of the box gitu. Without the box malah. Without the box ya. Kalau dihubungkan dengan bola, kalau dulu kita adalah penjaga gawang keuangan negara, ya kan, termasuk juga penjaga
terkait dengan masuknya barang-barang ilegal gitu kan. Ilegal. Sekarang kita dituntut untuk bukan hanya menjaga tapi harus mencari bola. Betul. Menjemput bola. Oh, menjemput bola. Barengan. Menjemput dan mencari bolanya. Betul. Iya, betul. Dicari dulu baru dijemput. Betul. Oh iya. Kalau di Bitung sendiri ya, khususnya di Sulawesi Utara di wilayah kerja kita, Mas Ari, Mas Wadal ini kan di kehumasan, di KIP lah, Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Nah, kira-kira jemput bola kita itu seperti apa ini? Siapa dulu nih? Saya dulu. Oke. Sweet lu enggak? Gak usah. Oke, kalau dari apa yang dari KIP, Bea Cukai Bitung dari penyuluhannya ya? Ya, penyuluhan dari sisi penyuluhannya, Pak. Selama pandemi berarti kan, Pak ya? Selama pandemi ini. Iya. Jemput bolanya itu bermacam-macam sih, Pak, dari yang Kita dari berinovasi sisi ya, kepabeanan kita juga tetap menggaungkan apa namanya? Semangat untuk direct call, Pak. Oh, Kita juga direct ya, call. jadi dalam bentuk sobat-sobat BC di Sulut ini khususnya Bitung, Ya. kita punya namanya Pelabuhan Internasional Ya, di belakang. Hub International Hub Port. Nah, cuma ada 2 di Indonesia, di Kuala Bitung Tanjung. sama Kuala Tanjung. Nah, terus. Nah, jadi saya mana tadi? Oh ya, sampai situ. Direct call Direct tadi. call. Direct call. Nah, jadi kita juga menggaungkan ke pengguna jasa dan calon pengguna jasa kalau ngasih tahu nih kalau misalkan di Bitung nih udah ada yang namanya International support dan udah bisa juga untuk direct call juga. Lalu dimanapun dia perusahaan itu selama ada di bawah pengawasan kita, kita pasti kita promosikan kita promosikan juga. Ayo sekalian. Ayo gitu kan. Apa istilahnya kalau yang dulunya belum ekspor, ayo ekspor. Ya, gitu. yang dulunya masih Kita- lokalan gitu kan, tapi ternyata dia secara komoditi, secara muatan juga dia produksinya udah banyak, udah ready buat ekspor. Kita dorong juga buat ayo ekspor gitu. Terus kalau Mas Wada? Dan tentunya kita nggak cuma nyuruh ayo ekspor, tapi kita asistensi juga Oh, gimana betul. tata Betul. caranya untuk pengurusan dokumennya. Kita buka klinik ekspor lah ya. Iya, betul Benar. Pak. Jadi sehingga calon eksportir ini nggak bingung untuk memantapkan langkahnya untuk menjadi eksportir seperti itu, Pak. Terus kemudian selain direct call juga ada beberapa program unggulan yang menjadi prioritas di Bea Cukai Bitung, yaitu ada KEK, yaitu kawasan ekonomi khusus ya, ada di Bitung, dan KEK Likupang. pariwisata Likupang. Likupang. Nah, di mana ini juga merupakan program strategis nasional ya Pak ya. Dan pemerintah pun sudah berkali-kali memberikan fasilitas yang untuk mengundang para investor bisa untuk memanfaatkan kawasan ekonomi khusus. Terakhir di tahun 2020 ditambah lagi nih mengenai komoditas untuk yang bisa membuka usaha di KEK dan juga perluasan fasilitas perpajakan dan bea masuk untuk perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus, Pak. Seperti Oke. itu. Nah, kalau inovasi terkait dengan kehumasan seperti apa kita? Inilah. Ini. Ini. Oh iya. Iya, ini ya Orbit Orbit ya, dong. luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong, Mas. Saya kaget, Pak. Iya, bener banget, Pak. Jadi sebelum pandemi kita selalu biasanya tatap muka. Iya, kita sosialisasi. entah kita mengundang buat datang ke kantor Bea Cukai Bitung, atau kita yang mengunjungi di misalnya di sekolah, di instansi pemerintahan atau di kampus Atau ke perusahaan. atau ke perusahaan untuk mempromosikan mengenai ketentuan-ketentuan kepabeanan dan Info-info terbaru. info terbaru juga. Jadi sekarang selain lewat Zoom, lewat juga podcast juga. Yes, benar. Jadi jangan lupa ya, selalu ikutin podcast Bea Cukai Bitung di Bener banget. namanya Ngorbit. Ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Jadi kalau kita simpulkan ya, selama masa pandemi kita selalu berinovasi ya. Betul sekali, Pak. Selalu berinovasi, mengikuti zaman, tetap dengan mengedepankan fungsi kita, pengawasan, dan tidak melupakan peran kita sebagai aparat yang memberikan pelayanan publik yang terbaik gitu. Betul. Itulah Bea Cukai akan selalu berjuang dan akan menjadi semakin baik. Mungkin gitu ya podcast kita kali ini. Keep integrity as part of your life. Demi Bea Cukai makin baik. Menuju Indonesia maju. Dadah. Jangan lupa ya subscribe
subscribe and follow sosial media Bea Cukai Bitung. Udah.